Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus. Amin. Salam, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah Minggu 12 November tahun 2023 tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus, menurut para psikolog, manusia dibagi ke dalam 4 sifat dasar manusia, yaitu melankolis, koleris, sanguinis, dan flegmatis. Tipe melankolis yaitu tipe kepribadian yang memiliki karakter cenderung bersikap rapi, teratur, terencana, dan mampu mempertimbangkan segala sesuatu dengan melihat hal-hal kecil. Secara penampilan, baju mulus, sepatu bersih, barang bawaan tertata rapi, buku tertata dengan rapi, dan tulisan rapi. Tipe ini suka mengatur orang lain, suka mengingatkan orang lain jika tidak sesuai, suka mengontrol semuanya sendiri, tidak mau kalah, bicaranya dingin, sesuai aturan atau baku, selalu ingin tahu dan mengejar jawaban sampai mendalam karena menginginkan kesempurnaan. Yang kedua, tipe koleris. Tipe ini kepribadiannya tegas dan tipe seorang pemimpin. Sangat suka mengatur, suka petualangan, suka tantangan baru, memiliki ketegasan dalam menentukan keputusan, tidak mudah menyerah, tidak mudah mengalah, dan sosok orang yang cenderung jarang bersenang-senang. Ketiga, tipe sanguinis, yaitu karakter kepribadiannya suka menjadi bahan perhatian, ingin selalu disenangi oleh orang lain, menyukai kepopuleran, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, senang menjadi pusat perhatian, selalu senang dalam situasi yang gembira, pesta-pesta,
berkumpul dengan teman-teman dalam kondisi yang ramai, senang terhadap aktivitas kebersamaan yang menyenangkan, tetapi hidupnya tidak teratur. Orang dengan tipe ini susah berkonsentrasi dan susah diajak untuk serius. Selalu cenderung memberikan keputusan setelah berpikir pendek. Dan yang keempat yaitu tipe plekmatis. Tipe ini adalah seorang pribadi yang mudah diatur, cenderung diam dan kalem, suka mengalah, memiliki rasa toleransi yang tinggi, mudah untuk disuruh dan selalu mau melakukan. Suka mengalah dan tidak menyukai konflik. Suka dengan kehidupan yang damai-damai saja dan tenang. Dan apabila diperhadapkan pada suatu masalah, maka dia akan mencari solusi dengan cara damai dan diselesaikan dengan tenang. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, jikalau ada yang bertanya kepada saudara, saudara termasuk tipe yang manakah? Melankoliskah? Koleriskah? Sanguiniskah? Atau plekmatis? Mari periksa diri kita masing-masing. Mengapa hal ini perlu saya sampaikan dalam penghantar khotbah ini? Topik minggu dari khotbah ini menekankan agar saling membangun dalam menanti kedatangan Tuhan. Maka jika berbicara saling membangun dalam sebuah komunitas dalam kehidupan ini, dibutuhkan sebuah pengenalan diri. Dengan tujuan ketika pengenalan diri sudah ada, maka akan ada semacam pemahaman bagi kita untuk berinteraksi dengan mudah. Saudaraku yang terkasih, mau tidak mau, suka tidak suka, sebagai makhluk sosial, kita butuh saling menasehati dan saling membangun terhadap sesama. Artinya, kita butuh dorongan dan dukungan orang lain untuk mencapai tujuan kita masing-masing. Dan sebagai umat Tuhan, Tuhan menghendaki agar umatnya saling menasihati dan saling membangun satu dengan yang lain. Maka untuk mewujudkan kerinduan Tuhan tersebut, perlu adanya persekutuan keluarga di dalam Tuhan. Dalam persekutuan ini, sangat perlu sekali saling memperhatikan satu sama lain. Kenapa? Karena setiap orang memiliki kelemahan dan kekuatannya masing-masing. Sehingga ketika seseorang itu lemah, dia akan dikuatkan. Dan ketika seseorang itu jatuh, dia akan dibangkitkan oleh sesama anggota persekutuannya. Jika ada sesama saudara seiman yang berbuat salah, maka akan saling menegur. Intinya, membawa umat kepada kebaikan sesuai terang firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kata berjaga-jaga menurut pendapat umum adalah suatu tindakan untuk berhati-hati, berawas-awas, bersiap sedia, atau bersiap-siap. Kata saling menasihati berarti saling memberi nasihat, peringatan, atau teguran. Sedangkan kata saling membangun artinya saling menjaga dan membangkitkan. Jadi yang dimaksud dengan berjaga-jaga dengan saling menasihati dan saling membangun adalah tindakan untuk berhati-hati, berawas-awas, bersiap sedia, atau bersiap-siap dengan saling memberi nasihat, peringatan, atau teguran, dan saling menjaga dan saling membangkitkan sesama anggota keluarga, saudara, sesama orang percaya, dan sesama manusia. Secara garis besar, melalui khotbah ini, Rasul Paulus hendak mendidik, mengajar, dan menasihati kita dalam beberapa perkara. Pertama, kita adalah orang-orang siang. Kita mendapati 4 perkara yang perlu kita perhatikan dan kita jaga, yaitu orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Pertama, orang siang. Lawan kata orang siang yaitu orang malam. Orang malam,
umumnya diidentikan dengan orang-orang yang suka mabuk, menuruti hawa nafsu, dan tidur. Sedangkan orang siang diidentikan dengan orang yang suka bekerja, tidak malas-malasan, tidak menuruti hawa nafsu dunia, tidak mabuk-mabukan, dan orang terang takut akan Tuhan. Kedua, baiklah kita sadar. Karenanya Rasul Paulus mengingatkan bahwa karena kita adalah orang siang, hendaklah kita senantiasa sadar dan waspada. Sebagai orang-orang yang dipilih dan dikasihi Allah, hendaklah kita selalu takut akan Tuhan. Hendaklah kita selalu berjaga-jaga, hati-hati dan waspada terhadap serangan dan godaan kuasa kegelapan, roh-roh jahat, dan orang-orang yang bermaksud jahat. Secara implisit, Rasul Paulus juga menasihati dan mengingatkan kita supaya menahan diri, tidak sombong, dan tidak tinggi hati. Supaya kita berkuasa menjaga keinginan hawa nafsu duniawi, perbuatan dosa, dan kejahatan dunia. Supaya kita tidak terjebak dalam perkara-perkara dunia yang menyeret kita ke jurang maut. Lalu yang ketiga yaitu berbaju jirahkan iman dan kasih. Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita mengenakan baju jirah iman dan kasih. Hendaklah kita senantiasa menggunakan iman dan kasih sebagai rompi pengaman yang melindungi tubuh dan perbuatan kita. Hendaklah kita memakai iman dan kasih sebagai pelindung dalam kehidupan kita dari serangan dan gangguan-gangguan kejahatan. Keempat, berketopongkan pengharapan keselamatan. Rasul Paulus juga mengingatkan supaya kita mengenakan ketopong pengharapan keselamatan. Artinya, hendaklah kita senantiasa menggunakan pengharapan dan keselamatan sebagai helm yang melindungi pikiran, perasaan, dan kepala kita. Kita harus menjadikan ketopong pengharapan keselamatan sebagai perlengkapan senjata rohani kita untuk melawan godaan dan pengaruh kuasa kegelapan, roh jahat, dan keinginan-keinginan duniawi. Ketopong pengharapan keselamatan itu harus kita kenakan di mana saja dan kapan saja. Karena godaan dan pengaruh kuasa kegelapan, roh jahat, dan keinginan-keinginan duniawi datang dan menyerang kita di mana saja dan kapan saja. Didikan pengajaran dan nasihat Paulus yang kedua yaitu beroleh keselamatan oleh karena Yesus Kristus. Bersyukurlah, bersorak-sorailah, bersukacitalah karena kita tidak ditimpa murka Allah. Karena Allah tidak menetapkan amarahnya kepada kita. Sebaliknya, kita justru sudah ditetapkan Allah untuk memperoleh keselamatan oleh karena iman kita kepada Yesus. Lalu yang ketiga yaitu supaya kita berjaga-jaga. Baik pada waktu kita sedang bekerja, istirahat, atau tidur. Kita harus berjaga-jaga untuk hidup bersama-sama dengan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus berjaga-jaga, waspada, dan hati-hati dengan tetap tekun beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah, dan melayani Tuhan. Lalu yang keempat yaitu saling menasihati dan saling membangun. Rasul Paulus memberikan beberapa nasihat yang patut kita lakukan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Salah satunya adalah nasihatilah seorang akan yang lain. Artinya, Allah menyelamatkan kita supaya kita menjadi keluarga Allah dan menjadi anak-anaknya. Untuk itu, sebagai satu keluarga, kita perlu menjalin hubungan yang erat di antara sesama kita. Rasul Paulus berkata, kita perlu saling menasihati, kita perlu saling mendorong,
memberi semangat kepada yang lemah, dan saling mengingatkan. Saudaraku, hal yang sangat diperlukan dalam menasihati dan saling membangun adalah sikap kerendahan hati satu sama lain, di mana orang yang menasihati tidak merasa paling benar dan paling pintar, sedangkan yang dinasihati atau yang ditegur harus membuka hati dan menerima nasihat dari teman-teman seimannya. Orang yang membangun hendaknya membangun iman seseorang. Ia harus mengarahkan orang itu untuk lebih mengenal Allah secara pribadi. Karena ketika seseorang mengenal Allah, maka dia akan hidup benar di hadapan Allah. Lalu, dasar dari teguran dan nasihat adalah kasih. Artinya, kasih Allah lah yang menggerakkan seseorang menasihati, menegur, dan membangun orang lain. Saudaraku, betapa indahnya ketika umat Tuhan hidup rukun dengan saling mengasihi, menasihati, menegur, dan saling membangun. Dan hal tersebut akan terjadi jika satu sama lain memposisikan orang lain lebih utama dari dirinya. Dengan demikian, hidup anak-anak Allah akan mendatangkan damai sejahtera. Oleh karena itu, sebagai orang-orang percaya, bagaimana dengan diri kita sendiri? Sudahkah kita berjaga-jaga dengan saling menasihati dan saling membangun? Sudahkah kita mengenakan ketopong pengharapan keselamatan sebagai helm yang melindungi pikiran, perasaan, dan kepala kita? Sudahkah kita saling memberi nasihat, saling menegur, dan saling mengingatkan dengan baik, lebih baik, dan sangat baik, serta melakukan ibadah, doa, ucapan syukur, pujian, pemuliaan, penyembahan, memberi persembahan, dan melayani firman Tuhan? Saudaraku, berbahagialah bagi setiap orang yang sudah berjaga-jaga dengan saling menasihati dan saling membangun dalam kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melimpahkan kepada kita kasih setia dan kasih karunia yang tidak berkesudahan. Berbahagialah bagi setiap orang yang sudah mengenakan ketopong pengharapan keselamatan sebagai helm yang melindungi pikiran, perasaan, dan kepala kita. Karena Yesus Tuhan kita sudah terlebih dahulu menebus kita, serta sudah menyediakan bagi kita upah besar di sorga. Berbahagialah bagi setiap yang sudah saling memberi nasihat, saling menegur, dan saling mengingatkan dengan baik, lebih baik dan terbaik di dalam firman Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat sabda firman Tuhan yang Tuhan telah sabdakan bagi kami dan telah diterima bagi kami semua yang telah mendengarkan dan menyaksikan channel YouTube ini. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati kami, agar dalam kehidupan kami sehari-hari kami mampu untuk saling membangun menjelang kedatangan Tuhan. Berkati juga saudara-saudara yang telah menyaksikan di channel YouTube ini, yang telah menerima firman-Mu dalam keadaan sakit mereka, dalam keadaan pergumulan mereka. Kiranya melalui kuasa firman Tuhan, Tuhan memberikan dan memberkati kesembuhan mereka. Di dalam Yesus Kristus. Amin.